Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal hmm, tips investasi jangka panjang untuk pemula. Banyak teman-teman yang mau investasi saham jangka panjang, tapi bingung apa yang harus diperhatikan ketika ingin investasi jangka panjang. Apakah harganya, ataukah perusahaannya, atau lain sebagainya. Nah, terkait ini akan kita jelaskan satu persatu. Mungkin ada sekitar 3 sampai 5 poin yang perlu teman-teman perhatikan yang mau investasi jangka panjang. Nah, sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, analis saham syariah bicara soal tips investasi jangka panjang atau yang cari materi investasi yang menguntungkan buat pemula, baik itu dalam saham ataupun dalam dunia lain, dunia investasi lain seperti obligasi dan lain sebagainya. Nah, bicara soal investasi jangka panjang, buat teman-teman yang mau memilih investasi jangka panjang, dalam artian tidak mau sibuk dengan trading, natap komputer setiap hari, baca candlestick, baca grafik. Nah, itu buat teman-teman yang seperti itu lebih cocok ke investasi jangka panjang, teman-teman. Nah, bicara soal ini sebenarnya ada tips-tips untuk berinvestasi di dunia saham, teman-teman. Yang pertama, yang paling penting teman-teman harus perhatikan ketika ingin investasi jangka panjang adalah manajemen perusahaannya. Teman-teman jangan sampai masuk ke perusahaan yang manajemennya aul-aul. Salah satu cirinya itu perusahaannya sering utangnya jauh lebih banyak dari modalnya. Hindari saham-saham yang cukup sering utang. Salah satunya kalau di dalam investasi saham itu kelihatan sekali, teman-teman, kalau lihat perusahaan yang sebentar-sebentar melakukan right issue, menerbitkan saham baru lagi, dan sering utang, sebentar-sebentar utang ke bank dan sebagainya. Nah, itu salah satu ciri perusahaan yang tidak cocok untuk jangka panjang. Nah, perusahaan seperti ini biasanya si manajemennya ini jauh lebih mementingkan membesarkan asetnya, keuntungannya, ketimbang mengurusi bisnisnya seperti apa, harus dijalankan seperti apa. Biasanya dia akan sering membuka cabang baru, bukan cabang, dia akan membuka bisnis di sektor yang lain. Jadi dia cenderung tidak fokus di satu bidang, sehingga itu sebenarnya tidak layak untuk investasi jangka panjang. Karena perusahaan-perusahaan seperti ini itu biasanya itu sulit untuk mengontrol kinerjanya dalam jangka panjang, karena mereka harus mengurusi banyak jenis bisnis. Berbeda dengan perusahaan yang fokus pada satu jenis bisnis, itu jauh lebih mudah dianalisa, jauh lebih mudah dibaca kinerjanya ketimbang yang bisnisnya macam-macam, teman-teman. Itu salah satunya. Nah, terkait soal manajemen juga, teman-teman harus lihat siapa orang-orang yang menjadi nahkoda di perusahaan tersebut. Pertama direkturnya, kemudian komisaris dan direksinya seperti apa. Nah, kalau orang-orangnya punya catatan kelam di masa lalu, orang-orangnya tidak jujur, orang-orangnya tidak punya kompeten, maka jauh lebih baik untuk menghindari perusahaan-perusahaan seperti itu. Karena bukan masalah cuma utang, masalah kinerja juga penting dalam perusahaan. Kinerjanya biasanya tidak akan stabil dari tahun ke tahun kalau manajemennya, terutama untuk direkturnya, direktur utama dan sebagainya, itu tidak punya kompetensi dan tidak punya istilahnya handar beni atau rasa memiliki ke perusahaan tersebut. Biasanya juga akan ditunjukkan dengan berapa persen kepemilikannya di saham tersebut, di perusahaan tersebut. Orang-orang yang punya kepemilikan tinggi di saham tersebut, mungkin di atas 5%, itu punya rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut, sehingga maka dia akan selalu berusaha meningkatkan kinerja perusahaannya dari waktu ke waktu. Itu salah satunya, teman-teman. Nah, kemudian tips yang kedua, pada saat kita ingin membeli saham, perhatikan valuasinya, karena valuasi ini cukup penting, teman-teman. Karena salah timing kita masuk karena persoalan valuasi, bisa jadi
kita akan menunggu bertahun-tahun baru kemudian bisa untung di saham tersebut. Misalnya saham-saham yang biasa dihargai dengan harga Rp1.000 per lembarnya, tapi pada saat booming IHSG lagi sedang baik-baiknya, kemudian harga sahamnya naik di harga 1.500, teman-teman beli di harga itu, di harga puncaknya, maka bisa jadi teman-teman akan menunggu waktu yang cukup lama untuk untung di saham tersebut. Jadi pastikan beli di harga rendah rata-ratanya berapa. Misalnya biasa dihargai paling rendah Rp1.000, teman-teman beli di harga itu. Jangan beli di harga 1.500 pada saat harganya lagi di puncaknya. Karena teman-teman beli di harga itu, kemudian mungkin masih ada dana cash melakukan average down, tetap akan menunggu lama untuk melihat saham tersebut untung sekian persen, atau mungkin untung berkali lipat yang teman-teman harapkan dari investasi jangka panjang. Nah, saran saya teman-teman, perhatikan valuasinya, terutama histori valuasinya. Nah, bagaimana cara mengetahui histori valuasi saham tersebut? Maka teman-teman harus punya data saham perdagangan saham tersebut. Jadi biasanya di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, teman-teman lihat valuasi sahamnya seperti apa. Selanjutnya, pada saat kita ingin investasi saham, teman-teman harus perhatikan kinerja perusahaan tersebut. Kinerjanya itu yang lebih utama, laba bersihnya, kemudian lihat rasio laba bersih terhadap ekuitasnya seperti apa, atau rasio return on equity-nya, ini penting. Kemudian penjualannya seperti apa, dari tahun ke tahun naik terus apa, turun, atau grafiknya naik turun. Nah, kalau teman-teman menemukan saham yang penjualannya naik dari waktu ke waktu, laba bersihnya naik dari waktu ke waktu, minimal 5 tahun terakhir, teman-teman bisa membeli sahamnya dengan catatan kinerjanya dan valuasinya baik. Tapi kalau misalnya perusahaannya laba bersihnya naik turun, penjualannya naik turun, maka teman-teman harus memilih yang terbaik dari beberapa saham tersebut. Nah, cara sederhana menilainya adalah lihat laba bersihnya dari tahun ke tahun, atau lebih detail lagi, lihat rasio return on equity-nya, rasio laba bersih terhadap ekuitasnya dari tahun ke tahun seperti apa. Kalau teman-teman bisa menemukan saham dengan return on equity di atas 15%, atau yang paling rendah di atas 10%, itu mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli sahamnya. Contoh misalnya saham Unilever. Saham Unilever rasio return on equity-nya selalu di atas 100%, teman-teman. Maka wajar kalau valuasi sahamnya juga tidak bisa dihargai murah, karena kinerja dari perusahaan tersebut juga selalu baik dan cocok untuk jangka panjang. Tapi untuk valuasinya belum kita bahas, teman-teman. Nah, itu tips kedua. Nah, tips yang terakhir pada saat mau investasi jangka panjang, investasi saham jangka panjang, maka yang perlu teman-teman perhatikan adalah prospek bisnisnya. Jangan sampai teman-teman beli saham yang kinerjanya baik, valuasinya murah, kemudian manajemennya baik, tapi prospek bisnisnya tidak baik. Nah, keempat ini bisa jauh lebih penting daripada yang ketiganya, karena perusahaan yang prospek bisnisnya mulai meredup, maka bisa jadi sekalipun sekarang lagi untung, harga sahamnya lagi murah, maka bisa jadi nanti di beberapa tahun kemudian harga sahamnya akan turun, teman-teman. Nah, pada saat seperti itu teman-teman mungkin akan mengalami kerugian. Nah, salah satu ciri perusahaan yang prospeknya baik itu yang pertama, dia tidak bersinggungan dengan keputusan pemerintah setempat. Jadi jangan sampai ada bisnis yang terkendala oleh kebijakan pemerintah. Misalnya anggaplah misalnya ada perusahaan di bidang batu bara, tapi kemudian batu bara akan ditinggalkan dan akan beralih ke gas misalnya. Itu salah satu contoh saja, teman-teman. Maka jangan beli perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian terkait soal tips keempat ini, teman-teman perhatikan prospeknya dalam hal bisnisnya, mengenai tren, khususnya di trennya, teman-teman. Kalau trennya sudah mulai meredup, contoh sederhana saya pernah memberikan contoh saham dari Matahari, teman-teman. Matahari Department Store, kode sahamnya adalah LPPF. Pada saat harganya di harga 10.000, kemudian turun di harga 8.000, itu saya tertarik untuk membeli sahamnya. Tapi kemudian saya lihat prospek bisnisnya, Matahari sendiri sebenarnya sudah mulai
waktu itu membangun toko online, yaitu kalau tidak salah Matahari Mall atau mallmatahari.com. Tapi kemudian toko online itu tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Akhirnya kemudian dilebur di situs utama Matahari. Nah, itu bisa jadi contoh bahwa saham perusahaan tersebut itu sudah mulai tidak bisa berkembang dengan baik, karena yang pertama adalah trennya tadi, teman-teman. Trennya sudah mulai meredup, jadi pembelian baju secara offline itu sudah mulai banyak saingannya. Ada OLX, ada Bukalapak, ada Tokopedia, bahkan ibu-ibu yang punya WhatsApp saja sekarang sudah bisa berjualan baju secara langsung tanpa harus punya modal, teman-teman, dengan sistem dropship. Nah, kendala-kendala seperti itu membuat tren Matahari department store mulai menurun, teman-teman, sehingga wajar ketika kita melihat laba bersihnya itu sudah mulai turun dari waktu ke waktu. Nah, saham seperti ini yang tidak bisa kita investasi jangka panjang di situ, teman-teman, tapi harus memilih saham-saham yang lebih tepat lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal tips investasi saham jangka panjang, investasi yang menguntungkan seperti apa. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, teman-teman. Jika suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.